Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, tahukah kita bahwa ada satu waktu yang sangat dekat, begitu sering hadir di hadapan kita, namun justru kerap terlewatkan, saat di mana langit terbuka luas dan doa yang dipanjatkan nyaris tidak tertolak. Ia datang tanpa suara, tanpa tanda, hanya dibalut oleh lantunan azan dan diakhiri dengan iqamah. Di antara keduanya terbentang sebuah momen agung yang penuh rahmat, tempat malaikat turun membawa kabar baik bagi mereka yang menggantungkan harapan hanya kepada Tuhannya. Tapi sayangnya, betapa sering kita terlena. Waktu itu datang berkali-kali dalam sehari, namun hati kita terlalu sibuk, lisan kita terlalu diam, dan tangan kita terlalu malas untuk menengadahkan ke atas langit. Seolah kita tak sadar bahwa disitulah kunci bagi banyak hajat yang tertunda. Sahabat yang dirahmati Allah, mari sejenak kita renungkan berapa kali azan telah kita dengar, namun doa tidak pernah kita panjatkan setelahnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan bahwa doa di antara azan dan iqamah tidak akan pernah tertolak. Maka jangan biarkan waktu mustajab ini berlalu begitu saja. Jika hati kita sedang gelisah, jika rezeki terasa sempit, jika harapan terasa jauh, barangkali jawabannya bukan pada usaha semata, tapi pada doa yang tertunda di waktu yang tepat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tuliskan di kolom komentar doa apa yang paling sering Anda panjatkan. Siapa tahu doa yang Anda tulis menjadi penguat bagi yang lainnya dan menjadi sebab Allah mengangkat derajat Anda yang selama ini tertahan. Amin ya rabbal alamin. Banyak di antara kita yang mengeluh dalam hati atau bahkan bersuara lirih. Aku sudah berdoa, tapi mengapa belum juga Allah kabulkan? Seakan-akan doa kita terbang ke langit lalu jatuh kembali tanpa jawaban. Padahal bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena kita belum tahu kapan waktu terbaik untuk mengetuk pintunya. Kita berdoa, ya, tapi seringkali di waktu yang sembarangan, di tengah kesibukan, dalam kelalaian, atau sekedar rutinitas tanpa keikhlasan. Sementara ada satu waktu yang Allah sendiri jadikan sebagai tempat mustajab, yaitu di antara adzan dan iqamah. Waktu yang singkat namun mulia, sering hadir namun jarang dimanfaatkan. Inilah yang menjadi masalah umat hari ini, kurangnya pemahaman akan waktu-waktu emas atau waktu-waktu mustajab yang telah dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita berdoa dengan semangat namun meleset dari saat yang seharusnya, dan akhirnya kita pun merasa kecewa. Padahal bukan Allah yang tidak mengabulkan, tetapi kita yang belum tepat dalam mengetuknya. Di antara waktu-waktu mulia yang dianjurkan untuk berdoa, ada satu momen yang sering kali terabaikan, namun memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu waktu antara azan dan iqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Sebuah janji yang sangat agung dari Nabi yang menunjukkan betapa dekatnya rahmat Allah pada waktu tersebut. Meski durasinya sangat sebentar, namun kekuatannya sangat dahsyat. Di saat itu langit akan terbuka, rahmat Allah mengalir deras, dan malaikat turun menyaksikan siapa saja yang menengadahkan tangan dan memohon dengan hati yang khusyuk. Di antara lantunan azan yang menggetarkan jiwa dan iqamah yang menyeru untuk menyambut perjumpaan dengan Allah, terdapat celah waktu yang dipenuhi berkah, waktu yang menjadi jembatan bagi doa-doa yang ingin menembus langit. Maka siapa yang menyia-nyiakan saat itu sungguh telah melepaskan peluang besar yang jarang datang berulang. Maka siapa yang menyia-nyiakan saat itu sungguh telah melepaskan peluang sangat besar sekali. Ketika azan berkumandang, sebaiknya kita hentikan segala kesibukan dan diam sejenak untuk menyimaknya dengan penuh khidmat. Jawablah lantunan azan dengan hati yang hadir, lalu iringi dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
sebagaimana dianjurkan dalam sunnah. Setelah itu, jangan biarkan waktu menjelang iqamah berlalu dalam kesia-siaan. Gunakan momen singkat tersebut untuk memohon kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Jangan tergesa-gesa atau sibuk berbicara, sebab itulah waktu emas, waktu di mana doa tidak tertolak, di mana langit sedang terbuka dan rahmat Allah sedang turun dengan limpahannya. Heningkan jiwa, tundukkan hati, dan hadirkan harapan yang tulus dalam setiap untayan doanya. Kita bisa memanjatkan doa dalam hati atau dengan suara lirih, sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan. Mohonlah rezeki yang halal dan berkah, kesehatan yang terus terjaga, jodoh yang terbaik, ketenangan jiwa, pengampunan atas dosa, dan keselamatan dari segala bahaya. Tiada batas dalam permohonan, selama kita yakin bahwa Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Di antara adzan dan iqamah, setiap keluhan bisa berubah menjadi harapan, setiap ketakutan bisa berubah menjadi ketenangan. Maka jangan sia-siakan detik-detik berharga itu hanya dengan diam tanpa makna. Jadikan ia sebagai saat paling pribadi antara kita dan Allah, tempat di mana kita berbicara tanpa perantara, mencurahkan isi hati tanpa batas, dan mengharap jawaban dari Zat yang tidak pernah mengecewakan hambanya yang bersungguh-sungguh. Di antara adzan dan iqamah saat langit begitu dekat dan harapan tak lagi terhalang, adalah waktu terbaik untuk melantunkan doa-doa paling kita butuhkan. Salah satu doa yang dapat dibaca untuk memohon rezeki yang halal dan penuh keberkahan adalah Allahumma zukni rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Saya ulangi, Allahumma zukni rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Dengan doa ini kita memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang bukan hanya mencukupi, tapi juga baik, bersih, dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian untuk perlindungan dan keselamatan bisa dibaca doa Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil badan. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil badan, yang artinya kita memohon keselamatan dalam urusan agama dan kesehatan dalam tubuh. Doa ini sangat relevan di tengah berbagai fitnah dan ujian yang mengintai jiwa maupun raga. Bacalah dengan hati yang yakin, karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya bagi hamba yang bersungguh-sungguh dalam memohon dan berdoa. Selain doa-doa tersebut, jangan ragu untuk melantunkan hajat pribadi kita masing-masing, apapun bentuknya, entah itu permohonan jodoh yang baik, kedamaian hati dari kegelisahan yang mendera, kesembuhan dari penyakit, atau keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Tidak perlu bahasa yang tinggi, cukup dengan kalimat tulus dari hati, karena Allah lebih tahu isi hati kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Waktu antara adzan dan iqamah adalah momen sakral, di mana tangisan pun bisa menjadi doa, dan bisikan jiwa pun bisa menjadi permohonan yang didengar oleh langit. Maka gunakanlah waktu tersebut untuk benar-benar membuka hati dan memohon apa yang paling kita butuhkan, sebab tidak ada penghalang antara doa dan pengabulnya di saat itu. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lagi kita abaikan waktu yang amat berharga ini antara adzan dan iqamah, yang nyatanya sering hadir namun luput dari perhatian. Waktu yang singkat namun membawa harapan yang besar, yang jika dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh bisa menjadi kunci terbukanya pintu-pintu langit. Jadikan setiap panggilan adzan bukan hanya seruan untuk sholat, tetapi juga kesempatan untuk mengadu, memohon, dan merayu Rabb yang Maha Pengasih. Jangan biarkan detik-detik itu berlalu dalam diam yang sia-sia, sementara langit sedang menanti bisikan lirih dari hamba-hamba yang berharap. Mari kita jaga hati, hadirkan kesungguhan, dan berdoa dengan penuh harap. Karena bisa jadi, justru di waktu itulah doa-doa yang selama ini kita nantikan pengabulannya perlahan mulai menemukan jalannya. Dan jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentarmu, lalu bagikan kepada orang-orang terdekat yang Anda cintai.
agar lebih banyak yang meraih keberkahan dari waktu-waktu mustajab yang sering terlewatkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.